Tidak banyak yang tahu kalau Sebamban yang kita kenal saat ini dulunya adalah sebuah kerajaan kecil yang berdiri di pesisir wilayah Tanah Bumbu. Ya, namanya Kerajaan Sebamban, dipimpin oleh seorang bangsawan, Pangeran Syarif Ali Alaidrus. Beliau adalah keturunan Alaidrus dari daerah Kubu yang bermigrasi ke wilayah Kalimantan Selatan sekitar abad ke-18. Saat itu di wilayahnya sedang terjadi konflik, yaitu perebutan kekuasaan. Untuk menjaga keselamatan keluarganya, Pangeran Syarif Ali memutuskan pindah ke tempat yang lebih aman, yaitu membuka pemerintahan baru di wilayah pesisir Sungai Sebamban. Di tempat inilah kemudian terbentuklah sebuah kepangeranan atau sebuah kerajaan. Orang-orang banyak menyebutnya sebagai daerah Sabamban atau Sebamban. Bukan sekedar nama kampung, tapi sebuah wilayah yang berdaulat dan diakui secara adat. Bahkan tercatat dalam dokumen kolonial Belanda sebagai sebuah landscape atau swapraja Sebamban. Kerajaan Sebamban ini memiliki peran yang sangat penting. Pangeran Syarif Ali dikenal tak hanya sebagai seorang pemimpin atau raja, tetapi juga sebagai seorang ulama yang aktif menyebarkan ajaran agama Islam. Tentunya sering menjadi penengah warga atau suku di daerah sekitar. Makam Pangeran Syarif Ali sampai saat ini masih ada dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Bukti itu yang menjadi paling kuat bahwa kerajaan ini pernah ada dan pernah berdiri. Selain itu juga ada barang bukti yang lain, yaitu berupa meriam tua yang disimpan oleh masyarakat hingga saat ini, dan itu dihadiri sebagai bukti peninggalan kerajaan Sebamban. Ada juga cerita tentang batu fondasi bangunan istana atau yang disebut Soraja di daerah Sebamban lama. Sisa-sisa struktur ini memang tidak lagi utuh, tetapi cukup menjadi bukti bahwa wilayah ini dulu punya pusat pemerintahan. Dan yang menarik, tradisi dan garis keturunan Pangeran Syarif Ali masih ada hingga sekarang. Haulan, cerita lisan, pengetahuan, hingga batas-batas wilayah kerajaan masih diwariskan dari para tetua. Jadi, jika kita sedang lewat di daerah Sebamban dan melihat pemukiman atau desa-desa di sekitaran sungai, sebenarnya kita sedang berjalan di atas tanah yang dulunya pernah menjadi sebuah kerajaan kecil dan berpengaruh di masanya. Nah, itu adalah cerita atau asal-usul daerah Sebamban, sebuah sejarah yang mungkin tidak tercatat di buku pelajaran, tetapi ceritanya hidup di tengah-tengah masyarakat. Peninggalannya masih bisa kita lihat dan kita temukan. Sebamban bukan hanya sebuah daerah, tetapi Sebamban sebuah warisan. Apakah kalian baru tahu atau sudah banyak yang tahu? Coba tulis di kolom komentar.